Selamat datang di sesi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak jadi pemadam kebakaran di bisnis sendiri? Sibuk banget gitu ya ngurusin masalah harian, sampai lupa tugas utamanya, memimpin, menginspirasi tim. Banyak loh pemilik bisnis kayaknya kejebak di mode kontrol terus, bukan memimpin. Betul, betul, itu fenomena umum banget. Padahal kan esensi pemimpin itu ya menginspirasi, kasih arah. Nah, manajer itu yang fokus ke kontrol, eksekusi. Keduanya sih perlu ya, jelas. Tapi seringnya porsi kontrol ini jadi kebablasan gitu. Malah nyedot waktu, energi. Dan ironisnya, kontrol yang terlalu ketat itu seringkali malah bikin performa tim jadi nggak maksimal. Nah, itu dia. Makanya sumber kita hari ini relevan banget. Kita mau bedah bab 17 judulnya The Big Eight dari buku The Road Less Stupid-nya Kit J. Cunningham. Ini isinya soal kerangka kerja gitu. Gimana caranya pindah dari manajemen mikro yang, aduh capek banget, ke kepemimpinan yang benar-benar ngasih dampak. Sip. Dan intinya kan gimana kita bisa ngendaliin proses bisnisnya. Jadi nggak perlu lagi terus-terusan ngawasin orang yang satu-satu. Betul, itu kunci biar kita bisa bebas fokus memimpin. Oke siap, kita bongkar proses Big Eight ini. Jadi Big Eight ini pada dasarnya 8 langkah. Dan penting nih, langkahnya berurutan. Nggak bisa lompat-lompat. Tujuannya sih jelas ya, bikin semuanya clear soal hasil, siapa tanggung jawab apa, gimana ngukurnya biar konsisten gitu loh. Garis besarnya nih ya, 8 langkah itu. Kejelasan hasil, terus identifikasi hambatan, baru deh bikin rencana atau strategi. Lanjut ke alokasi sumber daya, bangun tim A-player, itu ada scorecard-nya, nanti kita bahas, terus tentuin penggerak kritis sama standarnya. Habis itu bikin dashboard pengukuran, dan yang terakhir akuntabilitas plus pembinaan. Gitu urutannya. Penting banget itu kata berurutannya. Ini bukan buffet yang bisa diambil suka-suka. Nggak bisa, misalnya kita bikin rencana langkah 3, kalau nggak bener-bener paham apa sih hambatannya langkah 2. Nggak nyambung nanti. Atau mau ngukur kinerja pakai dashboard, langkah 7, tapi belum jelas apa penggerak kritisnya, langkah 6. Ngukur apa coba? Nah, soal tim A-player, langkah 5 itu bukan cuma cari orang pinter ya, tapi orang yang pas, di posisi yang pas, terus punya scorecard. Scorecard itu kayak daftar hasil kunci yang terukur. Simple tapi jelas. Sukses di peran itu tuh artinya apa? Terus penggerak kritis, langkah 6, ini kayak tuas-tuas penting dalam bisnis. Kalau ditarik dengan benar ya hasilnya sesuai harapan. Seringnya kita ngukur yang gampang, bukan yang beneran jadi penggerak. Baru deh dashboard langkah 7 itu ngasih kita, optik gitu. Pandangan real time gimana kinerja tuas-tuas tadi. Oke, masuk akal banget urutannya. Terus ada satu poin lagi nih dari bukunya, yang menurut saya, wah ini kuncinya. Kalau tim itu dilibatkan pas bikin rencana, nentuin penggerak kritis, standar sama dashboard-nya itu, langkah 3, 6, 7 tadi, mereka bakal ngerasa memiliki. Di sini nih kayaknya pergeseran dari cuma disuruh, jadi ikut tanggung jawab. Benar nggak sih? Tepat 100. Rasa kepemilikan tim itu, wah dampaknya gede banget. Ini bukan sekedar biar mereka seneng aja, bukan. Tapi beneran memicu keterlibatan yang lebih dalam. Muncul ide-ide bagus dari bawah, inovasi. Akuntabilitasnya juga jadi lebih tulus. Beda banget kan rasanya sama kalau semua serba top-down. Yang seringnya malah bikin semangat jadi, ya gitu deh, datar. Nah, proses Big Eight ini kalau dijalankan benar, itu memfasilitasi transisi penting buat kita sebagai pemilik bisnis. Dari operator yang sibuk di ruang mesin, jadi owner yang megang kendali arah strategis. Jadi nggak perlu lagi kayak ngasuh tim terus-terusan biar perform. Mereka udah tahu goalnya apa, ukurannya gimana. Iya. Ini jadi refleksi juga ya. Buat Anda yang lagi dengerin nih, coba deh ingat-ingat, seminggu terakhir, waktu Anda lebih banyak habis buat ngontrol orang per orang, atau buat ngelola dan perbaiki proses kerjanya. Terus, dari 8 langkah Big E tadi, ada nggak sih yang rasanya kok kayaknya lemah banget ya di tempat saya? Atau malah, belum ada sama sekali? Iya, refleksi itu penting. Dan sebagai penutup mungkin ya, perlu digarisbawahi lagi nih. Proses Big Eight ini tujuannya bukan bikin sistem kaku, birokratis, yang malah ngegantiin peran manusia. Bukan itu, justru sebaliknya. Ini buat bangun kejelasan. Kejelasan arah, standar kinerja yang jelas, terukur. Jadi energi tim itu fokus ke hal yang paling penting, yang ngasih nilai tambah.
Intinya sih, bangun budaya akuntabilitas. Semua orang tahu ekspektasinya apa, diukurnya gimana, transparan. Betul. Dan kalau kejelasan proses sama akuntabilitas itu udah ada, nah, Anda sebagai pemimpin dapat kemewahan baru tuh. Apa itu? Waktu dan ruang buat mikir strategis, buat inovasi, buat nginspirasi tim. Itulah bedanya punya bisnis sama cuma sekedar ngejalanin bisnis. Mungkin pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Kalau besok Anda cuma bisa nerapin satu langkah aja dari Big Eight ini, langkah mana kira-kira yang bakal ngasih dampak paling besar buat Anda dan tim saat ini? Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.